Selamat hari baru Bapak Ibu dan Saudara semua yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Menyapa Bapak Ibu dan Saudara semua dengan sukacita. Kiranya anugerah, kebaikan, kemurahan Tuhan atas kita semua. Kita akan kembali belajar firman Tuhan di hari yang diberkati ini. Dan masih dengan tema yang sama berkaitan dengan materialisme yang bisa mengancam, bisa merusak, bisa mencemarkan iman kita. Masih berkaitan dengan Simon dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-8. Izinkan saya membacakan satu ayat saja untuk kita hari ini, yaitu ayat 21. Ini adalah hardikan atau perkataan Petrus sebagai reaksi ketika Simon hendak membeli atau menawarkan uang sebagai ganti karunia Allah. Petrus dengan tegas berkata, "Tidak ada bagian atau hakmu dalam perkara ini, sebab hatimu tidak lurus di hadapan Allah." Petrus dengan tegas dan sangat jelas mengutarakan sebuah kebenaran bahwa hatinya Simon tidak lurus atau hatinya bengkok. Kenapa? Karena hatinya dipenuhi dengan materialisme, pikirannya dipenuhi dengan materialisme. Hatinya menjadi tidak murni lagi. Apa yang dikerjakan, apa yang dilakukan menjadi bengkok, motivasinya tidak lagi lurus. Motivasinya tidak benar. Motivasinya menjadi motivasi yang melenceng atau menyimpang. Bapak, Ibu, dan Saudara semua, firman Tuhan mengajarkan bahwa materialisme atau pikiran yang diwarnai dengan keinginan untuk menyimpan materi, berpikir bahwa materi bisa melakukan segala sesuatu adalah pikiran yang bisa membengkokkan hati. Membuat hati kita bercabang, tidak sungguh-sungguh fokus kepada Allah, tetapi fokus kepada yang lain, dialihkan. Simon ditegur dengan keras bahwa hatinya tidak lagi lurus di hadapan Allah, karena motivasinya salah. Karena pola pikirnya salah di hadapan Allah. Sekali lagi, seperti yang saya sampaikan beberapa waktu yang lalu, dunia kita memang dunia yang diwarnai dengan berbagai macam pemahaman dan pemikiran, termasuk juga materialisme. Mari kita waspada bahwa materialisme kadang-kadang bisa membengkokkan hati kita, membengkokkan pikiran kita, membengkokkan fokus kita, dan itu tidak berkenan di hadapan Allah. Nah, Yesus mengatakan dengan tegas, jangan sampai kita mengabdi pada dua tuan. Kalau misalnya kita menempatkan materi, uang, melebihi Allah, melebihi Tuhan, itu sama dengan penyembahan berhala. Dan Yesus menggunakan metafora atau analogi sebagai mamon yang kita sembah, menjadi Tuhan yang menggantikan Yesus yang seharusnya kita sembah. Orang bisa terobsesi karena mencari uang, menimbun uang, mencari kekayaan, lupa Tuhan, menghalalkan segala cara. Hatinya bengkok, hatinya tidak lurus. Ada banyak kejahatan, berbagai macam modus yang dilakukan orang pada zaman modern ini untuk mendapat uang. Tentu Bapak Ibu pernah mendapat WA atau misalnya SMS tentang penipuan dan lain sebagainya. Kenapa orang tega melakukan itu? Padahal mungkin orang atau korban yang tertipu adalah orang-orang yang susah, orang yang tidak punya uang, tetapi ditipu dengan begitu lihainya mereka mencari mangsa atau korban. Sekali lagi, uang bisa membutakan manusia. Uang, materi bisa membuat hati seseorang bengkok. Kita perlu uang, tetapi uang bukan segala-galanya di dalam kehidupan kita. Tuhan menjamin, Tuhan memberikan pengertian bahwa Tuhan yang menjamin kehidupan kita, memelihara kehidupan kita. Dan bahkan kalau saya boleh menghubungkan bagian ini dengan bagian yang lain, kalau Yesus mengajarkan tentang ketidakkhawatiran dalam kehidupan kita. Jangan kamu khawatir tentang apa yang kamu makan, kamu minum, dan tentang hari besok. Sekali lagi kiranya firman Tuhan ini menolong kita untuk menjaga hati, sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, mengoreksi diri, dan juga jika ada hal yang tidak berkenan, kita minta ampun di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, sangat indah kebenaran yang kami pelajari di pagi hari ini, berkaitan dengan materi, berkaitan dengan uang. Tuhan Yesus tolong supaya hati kami ditolong Tuhan, sehingga kami tidak menduakan Tuhan dan materi atau uang itu tidak memenuhi hati kami sehingga Tuhan tergeser dari sana. Dan juga tolonglah supaya kami tulus, kami lurus, kami jujur di dalam kami bekerja, mencari nafkah sehingga berkat Tuhan ada di sana. Terima kasih atas berkat dan kemurahan-Mu, mengucap syukur untuk hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.